Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi Bersama kami kembar tiga Manis. Saya Hanan. saya Manan. Dan saya Ihsan. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dalam acara ngobrol bareng Abah Agus Jamaluddin. Gimana kabarnya, Abah? Abah sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau udah dibuka ya. Iya. Assalamualaikum, alhamdulillah, udah sholat, udah semuanya. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita akhiri saja. Langsung ramah tamah makan-makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan malam ini malam yang indah buat kita. Amin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Ada satu buah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Sebuah hadis Nabi yang berbunyi, jadi di safinati fa'inal bahra amik. Artinya adalah perbaikilah kapalmu. Jadi hadis ini Rasulullah kiaskan, ya, dikiaskan seorang nelayan yang dia punya kapal atau perahu. Jadi di safinati fa'inal bahra amik. Perbaikilah kapalmu karena lautan itu luas, udah luas, dalam lagi lautan itu. Makanya wajib harus perahunya itu, kapalnya itu diperbaiki, diperbaharui setiap hari, dibersihkan, ya, diperbaiki dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kapalnya tidak bagus, ya, maka tidak layak bisa jadi untuk berlayar di lautan. Tidak terawat. Betul, tidak terawat seperti itu. Jadi di safinati fa'inal bahra amik. Perbaikilah kapalmu karena lautan itu sangat luas. Maksudnya apa? Perbaikilah dirimu, perbaikilah akhlakmu, karena hidup di dunia itu penuh cobaan, penuh dugaan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memperbaiki diri, ya nggak bisa. Kita dilewatin orang terus. Orang sudah ke sana terus di sini aja gitu. Jadi perbaiki diri kita, akhlak kita, ya. Karena kalau tanpa akhlak, tanpa adab, tidak diperbaharui, ya kita termasuk orang yang rugi, orang yang celaka, gitu. Jadi di safinati itu maksudnya adalah perbaikilah dirimu, perbaikilah akhlakmu supaya menjadi orang, betul-betul jadi orang gitu, punya adab, punya sopan santun, gitu. Dan yang seterusnya, wahudi zada kamilan fa inna safara baidan. Wahudi zada kamilan. Jadi persiapkanlah perbekalannya. Karena perjalanannya pasti perlu bekal yang banyak. Ini perahunya bagus nih, dipel tiap hari, dibersihin tiap hari kapalnya, perahunya itu berlayar aja, tapi nggak bawa bekal, tenggelam nggak tuh? Tenggelam. Celaka nggak tuh? Ya pasti celaka. Kenapa? Nggak bawa bekal ke Surabaya, tapi bawa bekal cuma 100.000. Dari Bekasi ke Halim doang cukup 100.000, tapi nggak bisa lanjut ke mana? Ke Surabaya. Kenapa? Bekalnya kurang. Kita akan menuju akhirat nih. Kalau bekal kita kurang, ya nggak bakalan sampai. Baru masuk kubur udah celaka kita. Makanya liza ada kamilan fa inna safaro baidan. Jadi kalau kita punya perahu, punya kapalmu berlayar, selain dibersihin kapalnya, bahan bakar harus cukup dong. Untuk minum harus cukup dong. Buat makan harus cukup. Kompas juga harus ada, ya kan? Karena kalau tidak ada itu, kita celaka. Kalau sekarang GPS lah begitu ya. Kadang di laut nggak ada sinyal, Pak. Pakai kompas jadinya. Pakai kompas. Pemilihan Abah berarti ya? Benar. Ya. Tapi kalau orang sudah ahli melihat bintang udah tahu. Oh. Nah, begitu orang zaman dulu begitu. Kalau kita sekarang agak tahu. Mau kapal bagus atau kapal jelek, tetap aja nyasarkan orang. Nggak ada ilmunya. Kalau kita orang dulu mah katanya pelaut kan, tahu kapan pergi, kapan pulang tepat gitu. Orang dulu hebat. Jangan dikira orang dulu nggak hebat loh, hebat gitu.
Mungkin kalau sekarang bisa jadi lebih hebat, tapi jangan kira orang lain yang dulu juga tidak hebat. Yang berikutnya, wa khaffifil himla. Nah, apa itu khaffifil himla tuh? Kurangi beban. Kurangi bebannya. Kapalnya bagus, ya kan? Iya. Dicek, didempul, hebat, bisa jalan, belum tentu. Kenapa? Bekalnya nggak ada. Oke, kapalnya bagus, bekalnya udah cukup berlayar, bisa selamat, belum tentu juga. Yang ketiga datang, khaffifil himla, kurangi beban. Kalau kapasitas kapal itu bisa nampung 1.000 orang, isi 1.000 orang, jangan diisi 2.000 orang. Coba, kapasitas kapal kelut itu kan 4.000, kemudian diisi 8.000, apa yang terjadi? Ya tenggelam. Akhlaknya katanya bagus, diperbaiki tiap hari, ilmunya ditambah, tapi dosa tiap hari. Cilaka. Cilaka eta mah tuh. Kumaha. Cilaka. Jadi berarti ibadah yang dia lakukan tuh tidak tanha anil fahsya wal munkar. Jadi apa namanya? STMJ. Apa STMJ? Itu yang di pinggir jalan yang Sholat mau. terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Iya. Sholat terus maksiat Jalan. jalan. Tapi ya walaupun maksiat tetap jalan, sholat juga harus terus. Iya harus terus. Ya, Ustaz, saya masih suka maling, sholat, kan begitu katanya. Ustaz, saya masih suka jalan-jalan sama cewek, sholat. Kenapa? Mudah-mudahan sholatnya itu yang merubah dia jadi tidak mengerjakan maksiat lagi. Amin. Terus sampai kapan? Itu Allah yang tahu. Jalanin saja, gitu ya. Jadi khaffifil himla itu artinya kurangi beban, ya. Badan juga kalau kegedean kan berat, tahu nggak? Iya. Tahu. Bagus badannya. Iya. Dulu besar, pengen kurus, pengen kecil, udah kurus ketebak angin, kan repot juga, gitu. Tapi yang jelas hidup kita ini harus kurangi dosa. Kok kurangi dosa? Bukan tinggalkan dosa. Ya kalau bagus tinggalkan dosa, jangan ngerjakan dosa. Tapi kan kita punya nafsu. Lagi diam aja bisa punya dosa loh kita. Lagi diem nih, pakai baju taka, pakai peci, jalan ke masjid, lewat tuh tank top, ya kan? Tuh, kita nggak mau berbuat dosa, tapi kena lihat begituan, jadi dosa. Tapi nggak dilihat sayang gitu. Ya barang bagus ini. Makanya kalimatnya, khaffifil himla, kurangi beban, kurangi dosa, bagusnya hindari dosa. Masya Allah. Gitu, karena dosa itu berat. Gitu. Perahunya udah bagus, bekalnya udah cukup, bebannya juga sudah stabil, bisa jalan ya itu kapalnya? Bisa. Bisa. Selama satu tujuan? Belum tentu juga. Kenapa? Wahrisil amala. Ujung itu adalah wahrisil amala. Ikhlaskan apapun yang pernah kita lakukan, tobatnya ikhlas. Memperbaiki dirinya ikhlas, nuntut ilmunya ikhlas. Bukan nyembah guru, tapi nyembah Allah, ya kan? Bukan guru gua ini, kagak mau gua, guru ini nggak bagus. Ini nyembah guru berarti gurunya pilih-pilih, ini guru gua nih, nggak ada yang lebih bagus dari guru gua, nggak ada yang lebih bagus dari majelis gua. Nah itu tuh yang jadi penyakit tuh begitu. Kalau begitu, ketika mau ngaji, bukan guru saya, pulanglah dia. Berarti dia bukan nyembah Allah, tapi nyembah guru dia. Itu yang tidak boleh. Karena pada dasarnya menuntut ilmu itu siapapun yang berbicaranya, ya ansitu wasma'u wa ati'u. Gitu. Boleh jadi yang berbicara itu adalah orang yang dianggap oleh orang lain musyrik, sesat, dan lain sebagainya. Tapi selama dia masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iya yang diambil itunya, bukan yang lain. Gitu, jangan pilih-pilih. Aku kalau nggak makan dapat rendang nggak makan gue. Waduh hebat kali. Dia bertamu dikasih ikan, mau makan nggak? Makan juga dia. Katanya kalau nggak gulai nggak makan. Nggak rendang. Nggak rendang nggak makan. Jadi sama seperti itu. Kalau bukan guru saya mau ngomong ngaji. Tapi lama-lama nggak ada. Ya, yang lain diikutin juga. Kan lebih baik begitu. Itu baru pesantren 3 hari udah hebat banget. Sanlat.
sanat lagi. Salat Ramadan. Orang 15 tahun pesantren dibilang nggak bener. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi majelis yang bagus itu adalah majelis yang ketika dia keluar dari majelis dia mau beramal soleh. Nah itu yang bagus. Jadi sopan, jadi santun, hormat ke orang tuanya. Jangan sampai masuk ke majelis, pulang ke rumah ibunya ceramahin, ibu ini salah, bapak ini nggak bener. Nggak begitu. Ya, justru majelis yang bagus yang bisa mewarnai muridnya ketika dia sudah pulang ke rumahnya. Itu tuh. Majelis apa? Majelis hadis, majelis Quran, ya, majelis yang betul-betul ada ilmunya di situ. Jadi wahdisil amala, kapalnya bagus, bekalnya cukup, kapasitasnya sudah bagus, pas, ya. Walaupun mungkin lebih dikit, tapi di dalamnya orang pada berantem. Satu pengen ke Surabaya, satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Kan nggak bakal berangkat tuh kapal. Kenapa berantem? Makanya wahdisil amala, maksudnya apa? Satukan tujuan, fokuskan tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Mardotillah, mencari itu Allah, menjadi petani mangga, jadi pebisnis mangga nih, bisnis kayak begini boleh ya. Tapi yang jelas tujuannya satu, mardotillah. Kan kita sholat juga kan mardotillah. Apa yang kita lakukan harus mardotillah. Gitu tuh. Jadi kapalnya bagus, bekalnya cukup, kapasitasnya memadai, bagus, orangnya pun satu tujuan, mau kemana kapal? Ke Surabaya, berarti kompak semua ke Surabaya, begitu. Apakah nggak mampir? Ya mungkin mampir, tapi tetap tujuannya kemana? Surabaya. Oh gitu ya. Bukan ikhlas sama sungguh-sungguh itu apa, Pak? Ada hubungannya? Ada, bahkan erat sekali hubungannya antara ikhlas dengan sungguh-sungguh. Memang bisa berbarengan, ikhlas dengan sungguh-sungguh bisa tuh. Tapi bisa juga ikhlas dong, nggak sungguh-sungguh, bisa juga. Contoh begini nih, ketika dulu pada pesantren tuh ada bata merah tuh ya, mau bikin lantai 2, lantai 3 ketika di pondok pesantren. Waktu itu abang ambil bata 20 tuh, sebelah kiri 10, sini 10, wah diangkat tuh. Ada juga tuh anak ustad bolak-balik bawa satu biji, maksudnya di kanan satu, di kiri satu, jalan bolak-balik. Kan nanya kaget, itu kenapa bawa ya kalau orang Sunda eta teh kunaon menimbu bazir pisan atuh, katuh hiji, kenca hiji, kanan satu, kiri satu. Apakah kurang tenaga? Yang penting kan ikhlas. Sama kayak ada kotak infak lewat, orang masukin 100.000, dia 1.000 kolontreng, nah begitu ya. Yang penting kan ikhlas. Itu kagak salah, itu enggak salah. Bener juga. Cuma memang tidak diiringi dengan sungguh-sungguh. Kalau badan kita, tenaga kita kuat ngambil 20, ya kenapa ngambil 2 biji? Kan mubazir gitu. Ya, maksudnya ya enggak enak yang lihat lah begitu. Ikhlas oke, ikhlas, tapi orang yang lihat kagak enak gitu. Jadi bikin orang mangkel. Nah, makanya kan jangan buruk sangka. Nggak bagus kan? Nggak bagus. Tapi kita balik, jangan membuat orang buruk sangka, itu nggak bagus. Jangan berburuk sangka kepada orang lain, tapi jangan membuat orang lain buruk sangka. Gitu, dibalik tuh. Gara-gara orang seperti itu jadi orang buruk buruk sangka sama dia. Jangan mancing-mancing orang buruk sangka. Mancing-mancing orang buruk sangka juga itu penyakit. Nggak bagus tuh. Gue suudon terus dia mah. Karena elunya bikin gue suudon. Kan begitu. Ya. Jadi ikhlas plus sungguh-sungguh diiringi begitu. Kalau di dompet ada 1 juta, gitu ya, tebal ada 1 juta. Nggak bisa nekuk dompetnya. Gitu ya. Ngambil ikhlas nggak apa-apa ngasih 5.000, itu kan nggak gampang, gitu kan. Kalau orang tuh pandainya kan nambah, gitu kan, nambah. Kalau ngebagi kadang-kadang nggak bisa. 10.000 tambah 10.000, 20 masukin dompet. 100.000 tambah 100.000 masukin dompet kan.
Ketika dikumpulkan jadi 1 juta, dibagi, kagak bisa kalau dibagi. Karena begitu, pandai ngaliin, pandai nambahin, tapi tidak pandai ngebagiin. Padahal kalau dibagi pasti bakal kembali. Kalau dibagi pasti bakal kembali. Makanya kan terima kasih. Ona dapat uang nih, diterima. Terus ona dapat, ona kasih ke abah, kasih, kan begitu. Tidak abah, terima, kasih lagi kan begitu. Ya, begitu. Jadi harus diingat dengan sungguh-sungguh. Oh iya Bah, mau nanya juga hubungannya antara ikhlas dengan khusyuk. Nah, gitu aja nggak tahu. Ini kamu tahu emangnya? Mau tahu? Jawab lah. Baik. Ikhlas, khusyuk. Ya, bisa bareng-bareng adanya, bisa juga berpisah. Ya. Ikhlas itu kan kalau yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, al-ikhlasu sirrun min amri rabbik istauda'tuhu qalba min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia di atas rahasia. Jadi tidak ada yang tahu tuh dia ikhlas atau tidak kecuali dirinya dengan Allah. Malaikatnya nggak tahu. Abang Ihsan qiyamul lail, sholat tahajud 12 rakaat. Itu malaikat nggak bakalan tahu dia ikhlas apa enggak. Nggak tahu. Yang tahu yang ikhlas cuma abang dengan Allah. Jadi malaikat tugasnya cuma mencatat. Ihsan nih qiyamul lail loh. Nah, 1 rakaat gitu. catat doang. Tapi masalah ikhlas nggak tahu. Dalam kitab Tamhil Ghafilin tuh dijelaskan bahwa ketika malaikat itu membawa amalan-amalan hamba Allah ke langit pertama dipuji-puji, langit kedua, ketiga, keempat dipuji-puji. Tapi begitu bertemu dengan Allah, apa kata Allah? Lemparkan amalannya ke mukanya. Kaget malaikat. Kenapa ya Allah? Dia orang amalannya baik, bagus. Malaikat kan nggak ngomong ikhlas ya. Kenapa? Karena nggak tahu. Tugasnya hanya mencatat. Tugasnya mencatat. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Dia bohong. Ibadahnya tidak ikhlas bukan karena aku. Nah, kalau nggak ikhlas itu bahaya. Kalau ada amalan dulu tahun 2000 nggak ikhlas, sekarang ingat ikhlaskan sekarang. Nggak bisa gitu Pak? Bisa. Ya Allah dulu pernah nyumbang 1 juta sampai kelimpungan kepala. Nggak ikhlas dulu terpaksa, sekarang ikhlas ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Daripada kagak, boleh. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Bisa jadi yang dulu tuh dicoret, diganti jadi ikhlas. Dan sekarang khusyuk. Khusyuk itu kan artinya takut. Bukannya khauf, khusyuk teh. Takut khusyuk teh. Ya, makanya orang yang udah sholat aja, walaupun pikiran kemana-mana itu sudah termasuk khusyuk. Tapi tergantung kelasnya. Makanya dia sholat juga karena dia takut sama Allah. Duh, kalau gua nggak sholat bahaya nih, kalau kata Yasin dipanggang dibolak-balik nanti. Apa katanya? Disetrika nanti dipanggang bolak-balik kalau nggak sholat. Kan begitu. Itu ada anak kecil yang begitu. Itu tandanya kalau dia sholat berarti dia takut, berarti khusyuk dia. Walaupun khusyuknya ya khusyuk kelas playgroup, ya lumayan. Bukan lumayan, ya alhamdulillah. Tapi ada juga khusyuk tingkatan para nabi, itu jangan ditanya lagi. Udah takut kepada Allah dan dia pun sudah paham artinya, tujuannya, tafsir, sudah betul-betul paham gitu. Khusyuknya itu maksimal. Nah kalau kayak kita nih khusyuknya ya masih TK lah khusyuknya. Kenapa? Karena ketika Allahu Akbar mesti mikirin, kadang-kadang nyiptain lagu lagi sholat. Nemu kunci, Wan. Ya, nemu kunci ketika sholat. Ya tapi itu sudah termasuk khusyuk. Kenapa? Sudah termasuk takut kepada Allah kalau tidak sholat gitu. Dan khusyuk juga bukan berarti nggak dengar hujan ya. Saking khusyuk tuh nggak dengar hujan, nggak dengar salam. Totalnya udah banjir. Iya, nggak dengar, nggak lihat apa yang air masuk. Itu bukan khusyuk, itu mah tidur berarti. Hujan deras, khusyuk banget, tahu udah seleher. Banjir. Itu kan sholat khusyuk itu bukan berarti nggak dengar apa-apa. Ketika sholat dengar petir, ya kan?
dengar salam. Tapi karena kita tujuannya adalah Allah, jadi yang lain dihiraukan ke Allah. Karena ini wajah tuh kan, ada yang bilang, oh usah pakai ini lagi, wajah tuh aja langsung, gitu kan. Ya, semangat mau pakai ini, pakai wajah, langsung wajah tuh nggak apa-apa. Kayak itu Ya. boleh. Ini wajah tuh, aku hadapkan kan begitu. Bukan berarti tidak mendengar yang lain, gitu. Karena ada orang yang mengartikan kalau khusyuk itu kita benar-benar fokus, kita nggak dengar apa-apa lagi. Tapi ada ya tingkatan khusyuk beda-beda Pak ya. Iya, Kayak ada beda-beda. kisah sahabat Nabi yang kakinya terkena anak panah, terus mau dicabut tapi sakit. Terus ada sahabat yang lainnya bilang kalau mau cabutlah ketika dia sholat. Karena rasa sakit itu kalah dengan kecintaan kepada Allah. Beda sama kita. Ya kayak kita begini, kayak abang punya duit banyak. Amin. Ada yang ngambil 100.000, nggak dianggap. Masih punya 1 M. Widih. Misalnya begitu. Amin. Ya, yang 100.000 kan nggak kerasa apa-apa. Umpamanya nih, gitu kan? Karena orang kan banyak yang ngomong bisnis, jadi umpamanya begitu. Iya. Contohnya begitu, gitu. Jadi nggak kerasa itu sebenarnya, nggak kerasa itu bukan apa namanya, masih terhibur dengan hal-hal yang lain. Bukan sama sekali nggak kerasa sakit sebenarnya. Kerasa tuh kerasa, cuma nggak dipikirin, gitu ya. Kayak Sayyidina Ali ketika sholat itu sholat benar-benar khusyuk tingkat tinggi. Ketika diambil panahnya itu kan, jadi nggak fokus ke panahnya. Kenapa? Karena sudah tujuannya kepada Allah sholatnya. Kalau yang namanya kerasa tuh kerasa gitu, tapi rasa sakitnya itu nggak ada apa-apanya karena ada yang lebih dia cintai lagi. Itu kan sahabat Nabi lagi sholat dicabut panahnya nggak kerasa. Kan khusyuk. Kalau kita lagi sholat paket iya. Paket datang. Langsung bubar sholatnya. Ya kedengar, pasti terdengar. Tetapi kan kita bukan harus membatalkan, ya, gitu. Kecuali betul-betul madorot banget. Gitu. Jadi belajar khusyuk, belajar ikhlas, belajar sungguh-sungguh. Karena kita ini adalah harus menjadi orang yang pembelajar, ya begitu. Insya Allah kalau kita udah ikhlas, khusyuk, sungguh-sungguh, selamat dunia akhirat. Insya Allah. Beres semua urusan. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan di podcast kali ini, ngobrol bareng Abah, ada manfaatnya, ada ilmunya, dan insya Allah bisa kita amalkan. Amin. Amin. Mohon maaf apabila ada bercanda-candaan yang kurang pas, kurang enak, ya itu hanya sekedar selingan lah ya. Selingan. Insya Allah lebih banyak manfaatnya. Ya, demikian ya Abah sampaikan, pasti banyak salahnya. Karena ini bukan berceramah Abah sebenarnya. Ini kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Pasti banyak salahnya. Ambil yang bagusnya, yang salahnya jangan diambil, ya. Kalau mau bertanya, mau kritik silahkan, ya, tidak ada larangan, yang baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Kami dari Hamanis Saya Hanan. Saya benar. dan saya Ihsan, kami Dan pamit. juga Oh iya, dan juga Abah. Ya. Kita berempat pamit undur undur diri. Berdiri. undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Mohon maaf. Apa sih? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Tahu lagi. Matin.